baik ya. Bagaimana Cici Yunita kabarnya? Baik. Baik, puji Tuhan. Lama tidak berjumpa di sekolah Iya, minggu. Ya betul, karena masih ada virus yang masih eksis di luar, jadi kita masih ibadah sekolah minggu online. Betul. Oke, Cici Yunita, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau perkenalan dulu sama tim musik. Oke. Oke. Di sini di keyboard ada Papa Agus yang tetap setia, juga Puji ada Tuhan. Koko Yefta, dan ada Dan yang sebelah kanan ada Koko siapa tuh? Koko Michael. Koko Michael. drum. Nah, di sini ada Cici Yunita dan saya Kak Hesti. Tentunya semuanya sudah kenal ya dengan kita yang ada di sini, karena kita kan sudah lama kenal ya. Sudah eksis lama. Sudah kita. eksis lama. Oke, kita mau sapa dulu anak-anak yang di rumah. Sekali lagi shalom. Shalom. Shalom, angkat tangannya shalom. Oke, puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, kita mau doa dulu ya. Doa pembukaan, nanti Cici yang bawain ya. Iya, ayo kita mau satukan hati kita mau tutup mata, kita mau lipat tangan kita mau bersama-sama berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan yang memimpin ketika kita beribadah kepadanya. Junita akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami akan siapkan hati kami untuk beribadah kepadamu di dalam sekolah minggu Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin kami, sehingga kami boleh bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami menyerahkan kebaktian sekolah minggu kami. Haleluya, amin. Amin. Oke, kita akan mengangkat satu pujian, Hatiku Penuh Nyanyian. Pasti adik-adik sudah tahu ya lagunya ya. Kita nyanyi bersama-sama ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sekali lagi Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah Anak-anak di dan rumah pujilah Dia, ikut nyanyi juga ya. sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Raja segala raja, Raja segala raja. Puji Tuhan. Siapa yang harus kita sembah, Kak? Raja segala raja siapa ya yaitu dia ya? Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Nah, kita harus menyembah Dia karena Tuhan Yesus itu selalu Amin, baik. selalu baik. Ya, adik-adik di rumah juga pasti Tuhan Yesus selalu menyertai. Betul. Makanya adik-adik di rumah tetap harus apa? Semangat. Betul Ya. sekali. Ya, harus semangat. Oke, kita sambut dengan lagu yang kedua. Kasih Yesus indah oh indah. Mungkin adik-adik di rumahnya boleh diajak Iya, bangkit boleh, berdiri ya boleh. supaya bisa Boleh bergerak yang di ya. rumah, boleh bangkit Biarpun di berdiri. rumah nggak boleh males ya Kak Iya, ya. betul. Iya. Bangkit berdiri dan ada gerakannya, masih ingat ya? Siap. Oke, kita mau nyanyi lagu. Kasih Yesus
silakan duduk. Oke, sangat luar biasa. Yesus itu seperti apa tadi ngomongnya? Bintang di langit, Seperti seperti berkelap-kelip, pelangi, seperti ya. pelangi warna-warni. Karena hidup kita itu selalu Diberkati. Amin. Oke. Sekarang kita Kita mau cepet banget ya, Iya. udah mau firman Tuhan ya. Iya, betul. Oke, sekarang adik-adik pasti sudah siap Alkitabnya ya. Sebelum kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau apa? Kita harus berdoa dulu, minta Tuhan pimpin biar Roh Kudus ada tinggal diam di dalam hati dan pikiran kita, supaya kita bisa apa? Bisa fokus mau baca dan dengarkan firman Tuhan. Betul. Oke, sekarang Kak Esti mau pimpin doa sebelum Cici Yunita bawakan firman Tuhan. Adik-adik di rumah lipat tangannya, tutup matanya. Oke, kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Tadi anak-anakmu sudah memuji dan membesarkan namamu. Biarlah itu menyenangkan hatimu Bapa. Sekarang mereka mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau urapi, Roh Kudus bekerja, tinggal diam di dalam hati mereka. Biar mereka boleh fokus mendengarkan firman Tuhan. Sehingga mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Untuk Cici Yunita yang mau mimpin firman Tuhan, Engkau urapi juga Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Iya, shalom adik-adik. Sekali lagi, puji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau tadi kita sudah memuji Tuhan dengan bersuka cita, saatnya kita mau membuka hati kita supaya firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kita. Nah, terima kasih juga untuk tadi Kak Hesti sudah membantu untuk memimpin pujian ya, supaya adik-adik bersemangat. Nah, hari ini Ciunita punya satu cerita yang diambil dari mungkin nanti adik-adik di rumah akan kelihatan ini ya, slideshow-nya akan kelihatan presentasinya. Jadi kalau nanti di slideshow-nya adik-adik boleh lihat ada gambar nelayan. Wah, ada gambar nelayan di sana. Kalau misalnya lihat gambar nelayan, mungkin bisa tebak nggak ya kira-kira firmannya diambil dari Alkitabnya itu dari kisah yang mana? Wah, tuh. Itu diambil dari kisah tentang ketika Tuhan Yesus mencari murid-muridnya untuk yang pertama kali. Ada di dalam kitab Lukas pasal yang ke-5 ayat ke-1 sampai ke-11. Ciunita nggak akan langsung bacakan dulu dari awal sampai akhir ayatnya, tapi kalau adik-adik pasti ada Alkitab dong di rumah, jadi dibuka dulu Alkitabnya. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Dan tema atau judul firman Tuhan untuk hari ini, judulnya adalah siap sedia. Mungkin kalau di sekolah, yang dari masa sekolah lagi baris gitu di sekolah, pasti nanti ada ketua kelas yang bilang, semuanya siap, gerak, ya siap sedia. Oke, kita mau lihat apa sih maksud Tuhan hari ini dengan adanya kisah tentang penjala ikan. Ciunita waktu dapat rema ini siap sedia, Ciunita agak-agak ini nyarinya dari mana ya Tuhan ceritanya. Lalu Ciunita ya karena ngajar di sekolah ya, jadi akrabnya tuh sama kamus gitu. Kamus Bahasa Indonesia juga, namanya KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ciunita cari, ternyata ada arti dari kata siap sedia, dan Ciunita ketemu 3 arti yang bisa dimasukkan sama cerita dari para penjala ikan ini, para nelayan ini. Arti yang pertama dari siap sedia itu adalah ada, siap untuk dipakai. Itu arti yang pertama. Nah, ayatnya kita ambil dari ayat yang pertama dan kedua. Ciunita bacakan. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Kalau adik-adik lihat di slideshow-nya yang di rumah, kelihatan di layar, Ciunita kasih highlight, kasih warna kuning beda sendiri. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai.
Junita sih nggak tahu ngebayanginnya apakah waktu itu di pantai Danau Genesaret itu banyak perahu-perahunya atau memang cuma dua ini, nggak tahu juga sih ya. Cuman kebayangnya kalau itu pantainya terus dipakai untuk para nelayan mencari ikan, harusnya perahunya cukup banyak. Tapi yang saat itu sepertinya yang benar-benar siap sedia, yang Tuhan lihat siap sedia ada dan bisa dipakai, dua perahu ini. Katanya nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Jadi kebayangnya waktu itu Tuhan Yesus pasti lewatnya pagi-pagi atau siang, nggak mungkin malam-malam dong. Nah ini untuk pengetahuan adik-adik nih, kalau nelayan itu biasa menjala ikan di malam hari, karena ketika itulah ikan-ikan baru mulai naik ke atas permukaan air. Jadi kalau udah ketemu pagi atau siang, ikan-ikannya udah jarang tuh di atas permukaan air, jadi akan udah susah untuk ditangkap. Nah waktu Tuhan Yesus lewat, ini si para nelayan-nelayan ini udah selesai, udah mau siap-siap nih. Tapi perahunya masih ada di situ, berarti baru selesai dipakai dan memang belum diberesin perahunya. Ada. Dimasukkan ke dalam hidup kita juga begitu. Tuhan pertama kali melihat setiap kali nih di dalam cerita-cerita Alkitab, mungkin nanti kalau adik-adik bisa pelajari lebih banyak kisah-kisah dari beberapa tokoh di Alkitab, yang paling pertama adalah ada dulu. Diri adik-adik ada, siap untuk dipakai sama Tuhan. Mungkin belum, masih kecil ya, masih ada yang masih TK, ada yang masih SD kelas 1. Kalau yang udah agak besar sih mungkin udah lebih ngerti caranya gimana. Tapi kadang-kadang Tuhan gak tuntut banyak, satu aja dulu. Adik-adik ada dan adik-adik siap untuk dipakai. Kebayang ya, perahu nelayan itu bukan perahu pesiar yang besar yang bisa buat jalan-jalan. Perahu nelayan itu mungkin perahunya jelek, mungkin perahunya bau amis, bau ikan. Tapi Tuhan mau pakai loh. Karena apa? Karena waktu itu yang ada. Itu yang siap untuk dipakai. Itu poin pertama. Lalu poin yang kedua, ternyata siap sedia itu dari yang arti kata keduanya yang Ici Yunita dapat, sudi dan rela, mau. Jadi bukan cuman ada atau siap, tapi sudi, rela, mau. Ayatnya selanjutnya. Nih, Ici Yunita masih ambil dari ayat kedua ya, masih nyambung. Tapi 2 sama 3 nih sekarang. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Artinya berarti udah siap-siap mau pulang. Udah siap-siap sebenarnya. Kan tadi Yunita bilang ya, harusnya udah selesai menjala ikan, udah lagi capek, udah mau siap-siap pulang, udah dibasuh jalannya, udah dibersih-bersihin. Tapi Tuhan Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu. Waktu itu yang dipilih perahu Simon. Dan Yesus menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Coba kalau kita mau bayangin, oh nih Yunita yang menarik nih, ambil ini ayatnya dalam bahasa Inggris. Ini yang nggak tahu kenapa ya, menurut Yunita ini satu hal yang cukup menarik untuk kita ketahui. Di ayat ketiga nih, ini versi bahasa Inggris NKJV. Then he got into one of the boats, which was Simon's, and asked him to put out a little from the land. And he sat down and taught the multitudes from the boat. Satu yang Ici Yunita garis bawahi, kenapa Ici Yunita harus ambil ayat bahasa Inggris, yang menarik menurut Ici Yunita adalah Jesus asked him. Kalau diterjemahkan langsung, Tuhan bukan hanya menyuruh. Kalau tadi yang di bahasa Indonesia Tuhan suruh. Suruh artinya kan diperintahkan ya. Kalau di dalam bahasa Inggris Tuhan ditulisnya ask him.
bertanya, meminta kesediaan. Beda ya kalau misalnya Cunita bilang gini, Livi ambilin buku itu dong. Itu namanya Cunita menyuruh Livi. Tapi kalau Cunita bilang gini, Livi boleh nggak Miss Cunita minta tolong ambilin buku itu? Kira-kira Livi boleh menolak? Boleh. Misalnya Livinya lagi sibuk, lagi belajar, lagi kan ini sekarang lagi zamannya belajar online ya, lagi online sama guru-gurunya, tiba-tiba Cunita datang kucuk-kucuk hari Livi sekolah. Livi boleh minta tolong nggak Livi ambilin bukunya dong? Kata Livi, tunggu Cunita lagi belajar online. Boleh ya, boleh nolak ya. Jadi kenapa Cunita ambil dari yang bahasa Inggris ini? Karena ada satu kesan yang Tuhan bukan cuma suruh, Tuhan bertanya, meminta. Boleh Simon menolak? Bolehlah. Tadi di ayat yang bahasa Indonesianya juga udah dibilang, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Udah capek sebenarnya. Bisa aja sih kalau nggak mau, kan udah capek. Tapi sekali lagi tadi apa? Siap sedia itu? Sudi dan rela. Mau. Walaupun capek, karena tahu itu suruhan Tuhan, mau. Rela. Itu sikap hati kita. Sudi dan rela. Mau. Pertama tadi apa? Ada. Ada dulu nih kitanya. Siap untuk dipakai. Lalu setelah kita ada untuk Tuhan, kita juga mau rela supaya Tuhan pakai hidup kita. Supaya Tuhan pakai hidup adik-adik. Yang ketiga, arti ketiga dari kata siap sedia yang Cunita temukan di kamus, kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Sebenarnya ini beda-beda tipis ya sama kayak tadi, sudi dan rela ataupun mau. Sebenarnya beda-beda tipis nih, karena memang itu satu kata yang sama, siap sedia. Kita lihat ayatnya. Ayat yang selanjutnya 4 dan 5. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan sebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Yesus berkata kepada Simon, ayo tebarkan lagi jalanya. Tadi ingat jalanya sudah dibasuh, sudah diberesin, sudah tinggal mau pulang. Sekali lagi, kalau Simon menolak bisa, tapi kali ini Simon menyanggupi Tuhan. Sanggup untuk berbuat sesuatu yang disuruh sama Tuhan. Dia bilang kondisinya, bukannya terus dia hanya mau ya, tapi dia kasih tahu, Tuhan, Guru, kami sudah bekerja keras loh, sudah lagi capek loh. Dan kami udah nggak nangkap apa-apa, nggak dapat apa-apa. Bayangin ya, udah kerja capek-capek, nggak ada hasilnya. Tapi satu sikap hati Simon yang bisa kita tiru, yang bisa adik-adik tiru. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Karena Tuhan yang suruh, aku akan lakukan. Walaupun aku capek, sudah bekerja keras semalaman, walaupun aku gak dapat apa-apa semalaman itu, walaupun sekarang harusnya udah waktunya aku pulang, beristirahat, tapi karena Tuhan yang suruh, aku akan menebarkan jala juga. Lagi nonton film kesukaan di TV, tapi karena tahu ini sekolah minggu untuk Tuhan, aku akan melakukannya. Sudah selesai semua PR, sudah kerjain semua tugas online, waktunya istirahat, main game dulu. Tapi tahu mama minta tolong bantuin dong dek, ambilin mama air. Nggak susah-susah kan? Tahu mama, orang tua itu
perwakilan Tuhan di bumi untuk kita, untuk anak-anak. Mau taat? Ya udah, walaupun lagi main, walaupun habis capek belajar online, kerjain tugas yang banyak, lagi waktunya istirahat, tapi karena memang mau melayani Tuhan, ambilin dulu air minumnya, berhenti dulu main gamenya. Ya, jadi kita mau belajar dari sikap hati Simon. Nah, apa hasilnya? Kita lihat ayat 6 sama 7. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Apa hasilnya kalau kita siap sedia di hadapan Tuhan? Yang pertama tadi, kita menerima berkat Tuhan dan mereka menangkap sejumlah besar ikan. Padahal itu siang hari mungkin, padahal semalaman udah menjala ikan tapi nggak nangkep apa-apa. Ternyata Tuhan bisa memberikan kita berkat yang luar biasa. Dan kita yang menerima berkat itu. Menangkap sejumlah besar. Lagi, bukan hanya kita. Kita juga menjadi berkat untuk orang lain. Kalau kita siap sedia di hadapan Tuhan. Bukan cuman kita yang terima berkat. Yang pertama Tuhan berkati kita terima berkat Tuhan, dan kita akan menjadi berkat buat orang lain. Tadi ingat perahu temannya? Ya. Mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain. Dan mereka itu datang, mereka ikutan datang. Dapat bukan cuman buat Simonnya aja satu perahu. Perahu temannya yang tadi yang ada Tuhan Yesus lihat 2 perahu, perahu satu laginya juga ikutan dapat berkat Tuhan. Dan yang paling terakhir ini yang menurut Yunita juga luar biasa. Tuhan memberkati bukan cuma seiprit-seiprit. Tuhan memberkati dengan berkelimpahan. Apa tadi kata-katanya di Alkitab? Dan mereka mengisi kedua perahu itu sampai hampir tenggelam. Kebayang ya, kalau misalkan sampai hampir tenggelam berarti itu perahunya penuh sekali dengan ikan. Dan bukan cuma satu perahu, bukan cuma perahu Simon. Perahu temennya juga sama-sama hampir tenggelam, berarti 2 perahu itu benar-benar penuh dengan ikan. Kembali lagi tadi, siap sedia. Gimana? Adik-adik siap sedia buat Tuhan? Yang pertama tadi, ada. Siap dulu untuk mau dipakai sama Tuhan. Nih aku Tuhan, mungkin gak punya banyak ya. Kayak tadi perahu Simon, Cunita bilang, mungkin bukan perahu pesiar yang besar, yang mewah, bukan. Cuman mungkin perahu kecil yang bau ikan, bau amis, jelek. Gak mungkin perahu nelayan itu bentuknya mewah, enggak. Jelek, bau. Mungkin kita rasanya nggak punya apa-apa, kita masih kecil ya. Adik-adik masih kecil. Nggak bisa ngapa-ngapain, Cunita nggak ngerti. Belajar, ada. Lalu mau, rela, sudi, mau untuk diajar. Dan apa yang kita bisa, ya yang kita bisa lakukan, adik-adik bisa apa? Bisa nyanyi. Ya ayo nyanyi buat Tuhan. Dengan sungguh-sungguh. Suaranya bagus, ayo nyanyi buat Tuhan. Bisa apa? Bisa nari, ada yang udah mulai latihan nari tamborin kan, tapi semenjak corona jadinya udah gak nari-nari lagi. Tapi kan gak apa-apa, latihan aja di rumah. Mungkin seadanya. Ya itu yang Tuhan mau, yang ada yang Tuhan mau pakai. Yang sederhana yang Tuhan mau pakai kadang-kadang. Lalu kita akan bisa lihat hasilnya. Bukan cuman kita yang diberkati Tuhan, tapi orang lain bisa jadi dapat berkat melalui kita. Kita menjadi berkat untuk orang lain. Orang bisa lihat, oh iya, itu anak Tuhan soalnya.
mereka bisa jadi ikut. Mereka bisa dapat berkat yang berlimpah juga bersama-sama dengan kita. Jadi marilah kita siap sedia untuk Tuhan. Ya. Di selanjutnya nih Yunita mau kasih lihat yang soal keadaan Simon. Waktu di akhir cerita itu Tuhan Yesus bilang sama Simon. Ayat 10b. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang waktu Tuhan Yesus ketemu sama Simon dan Simon menunjukkan kesiapsediaannya, engkau akan menjala manusia. Dan kita bisa lihat di kisah selanjutnya dari kehidupan Simon Petrus, Junita ambil dari kisah para rasul 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya ini di sini Junita cerita singkat aja, perkataan Simon Petrus. Memberi diri mereka dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 3.000 orang loh, gak sedikit loh. Tuhan genapkan janjinya bahwa waktu di Lukas itu kisah yang panjang sampai kisah para rasul dalam kehidupan Simon Petrus. Tuhan bilang mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Dan benar, pada kisah para rasul itu Simon Petrus menjala manusia. Bukan akhirnya dikasih pakai jala gitu, enggak ya. Tapi mengajak banyak orang dan saat itu terbukti. Alkitab catat kira-kira 3.000 jiwa. Dan masih panjang lagi perjalanan Simon Petrus. Tuhan pakai luar biasa. Hanya karena Simon Petrus siap sedia. Ayo adik-adik kita sama-sama. Ciunita sampai sekarang aja masih belajar. Tidak mudah untuk siap sedia untuk Tuhan. Tapi kalau kita mau berserah sama Tuhan, kita mau memberikan hidup kita untuk Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan. Yang penting kita ada untuk Tuhan dan kita mau. Kita tunjukkan kesanggupan kita, apa yang kita punya, kita berikan untuk Tuhan. Hanya untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kita mau lipat tangan dan tutup mata kita mau berdoa. Mungkin adik-adik di rumah boleh punya doa sendiri sambil Ciunita berdoa untuk kalian berdoa juga untuk diri kalian sendiri. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami, walaupun kami masih kecil Tuhan, namun Tuhan ingatkan kami, boleh kami tetap siap sedia untuk Tuhan. Mungkin tidak banyak yang kami punya Tuhan, mungkin seperti perahu Simon yang jelek, yang bau, kami tidak ada apa-apanya di mata manusia. Namun kami percaya, kami berharga di mata-Mu, dan berikan kami Tuhan, hati yang selalu mau ada untuk Engkau, yang mau Engkau pakai, sehingga apapun yang kami punya, sekecil apapun itu, kami mau pakai untuk Tuhan. Kami mau pakai supaya kami boleh memuliakan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan senantiasa menyertai kehidupan kami. Dan Engkau yang akan memakai kami dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini Tuhan kami akan selesaikan ibadah kami, Tuhan juga yang memberkati keadaan saat ini Tuhan. Kami berdoa untuk kondisi virus corona yang masih ada. Kami berdoa biar Tuhan yang memberikan perlindungan bagi kami dan bagi keluarga kami. Tuhan berikan kami kemampuan untuk kami belajar. Mungkin tidak mudah ketika kami belajar online, namun kami percaya ketika kami berserah kepadamu, Engkau yang akan memimpin kehidupan kami, memimpin sekolah kami, memimpin papa dan mama kami, dan memimpin kami Tuhan, supaya kami boleh terus memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih adik-adik untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, puji Tuhan. Sekarang kita sudah tiba di penghujung ibadah kita. Iya. Tapi tadi luar biasa firman Tuhannya. Terima kasih Kak Hesti. Anak-anak tuh harus apa? Siap Siap sedia. Sekarang coba anak-anak ikutin Kak Hesti ya. Tunjuk diri sendiri. Saya mau jadi anak Tuhan yang siap sedia melayani Tuhan, jadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan,
Dan saya siap sedia dan saya siap sedia menerima berkat Tuhan menerima berkat Tuhan dan menjadi saluran berkat. Puji Tuhan. Terima kasih Luar Kak biasa Hesti. ya. Anak-anak juga walaupun masih kecil harus mau melayani Tuhan. Dengan apa? Bisa nyanyi, kita boleh Iya. nyanyi. Dengan menari, kita Sebenarnya boleh waktu kita tamburin. sekolah minggu aja Iya. mereka memuji Tuhan, maksudnya nggak harus melayani di depan ya waktu Iya, mereka betul. ikut ibadah. Mereka udah mereka mau memuji belajar Tuhan ya. kan itu Mau sudah belajar jadi WL, iya jadi sudah dengan singer. sungguh-sungguh Iya, betul. Dari kecil mereka itu harus dibina Betul. supaya mereka setelah besar nanti benar-benar melayani Tuhan dengan baik. Iya Puji dengan Tuhan. sepenuh hati ya. Iya. Betul. Puji Tapi Tuhan. tadi kita mau kasih ayat hafalan nggak? Iya ada satu Oh ayat iya, hafalan ada yang untuk kasih adik-adik. ayat Nah, setiap hafalan. minggu kan memang ada ya. Iya, Nah, betul. Ini ada hubungannya nih sama tadi. Jadi kita kan sudah orang-orang Kristen ya. Kita sudah harus siap sedia untuk Tuhan. Nah ada satu ayat yang mewakili dari Galatia 5 ayat 13. Junita akan bacain untuk adik-adik. Nanti adik-adik hafalkan lalu seperti biasa kirimin videonya Bikin video ke kami ya. posting. Betul. Nah Junita bacain ya Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi sama kayak tadi ya, siap sedianya Harus siap untuk sedia. melayani. Bukan berarti Tuhan panggil untuk jadi murid Tuhan lalu udah begitu aja. Tidak, tapi siap sedia untuk melayani dengan kasih. Iya, oke. Nah, nanti ayat ini kalian hafalin, terus bikin videonya dan seperti biasa kirim ke grup sekolah minggu. Oke, Betul. sekarang kita mau melihat nih. Iya. Postingan video ayat hafalan dari Oke. firman Tuhan minggu kemarin. Oke. Kita lihat sekarang ya. Wah, ayatnya Ada di dari apa Mazmur tuh, 1 Mazmur? Ya. ayat 2. Shalom, aku Livi, Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom, saya Jason. Ayat hafalan Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Jenis. Mazmur pasal 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Terima kasih. Halo, nama saya Yosua. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 1 1 ayat 2. ayat 2. Tetapi Tapi yang yang kesukaannya ialah ialah Taurat Taurat Tuhan, dan dan yang merenungkan nungka Taurat Taurat itu itu
siang, dan malam. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Dadah. Shalom, saya Sharon. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Justin. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Terima kasih. Saya Vincent. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Shalom, saya Selin. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Viral. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bye. Shalom, nama aku Mariana. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Terima kasih. Oke, itu adalah video-video yang sudah anak-anak sekolah minggu posting. Betul. Dan sekarang mereka bisa lihat diri sendiri. Iya, ternyata ini ya. Padahal kayaknya kita kadang-kadang takutnya nggak bisa ya. Ternyata bisa loh. Ya, harus berani. Betul, Iya, betul. Oke, Ya. sekarang kita sudah tiba di lagu terakhir. Kita akan menyanyikan satu lagu Terima Kasih Tuhan. Adik-adik boleh bangkit berdiri yang ada di rumah ataupun yang ada di sini. Kita mau berterima kasih Iya, karena kita mau Tuhan sudah berterima kasih. menyertai ibadah kita Iya, pada saat dari awal baca Alkitab sampai terakhir. betul. Adik-adik boleh tutup mata, boleh angkat tangan untuk Tuhan. Kita bernyanyi untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah
Oke, kita mau ibadah penutup. Kita mau berdoa bersama-sama. Doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Ya, terima Oke, kasih. terima kasih atas adik-adik di adik-adik. rumah. Betul. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.